Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, berjumpa kembali di channel pembelajaran bersama Bu Dewin. Salam sehat, ceria, dan semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Dengan materi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh adanya proses globalisasi. Nah, anak hebat, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa adanya batas waktu dan jarak, juga batas negara. Berikutnya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Kedua, banyaknya kerjasama internasional yang terjalin. Ketiga, kemudahan transportasi. Dan keempat, ekonomi terbuka. Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama terjadi pada cara berkomunikasi. Zaman dahulu, orang sangat sulit melakukan komunikasi jarak jauh. Orang hanya bisa melakukan komunikasi jarak dekat dengan saling mengobrol atau bertatap muka langsung. Seiring berjalannya waktu, ada media untuk komunikasi yaitu surat, dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi muncullah handphone. Contoh perubahan sosial budaya yang kedua terjadi pada cara berpakaian. Dahulu, orang lebih senang menggunakan pakaian yang berasal dari daerahnya atau pakaian tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama arus globalisasi, semakin banyak fashion atau mode pakaian yang mengikuti gaya budaya barat, misalnya berpakaian jas, kaos atau celana jeans, dan lain-lain. Berikutnya, contoh perubahan sosial budaya terjadi pada jenis pekerjaan. Dahulu, orang lebih senang untuk melakukan pekerjaan bertani atau bercocok tanam, kemudian berdagang di pasar tradisional. Sementara saat ini bergeser dengan pola pikir mereka yang mengikuti perkembangan zaman atau arus globalisasi, memilih untuk bekerja di daerah perkantoran atau gedung-gedung bertingkat sebagai karyawan kantor, manajer perusahaan, dan lain-lain. Contoh perubahan sosial budaya dalam bidang pendidikan. Dahulu, siswa hanya belajar menggunakan media seadanya. Kemudian, guru pun sama, hanya menjelaskan materi melalui papan tulis secara langsung di dalam ruang kelas. Namun saat ini kita bisa menggunakan media dan sumber belajar yang lebih bervariasi dan tentunya lebih canggih, seperti handphone, komputer, laptop, dan bahkan bisa melakukan online school. Lalu contoh perubahan yang kelima di bidang industri. Contohnya, dahulu orang menjahit pakaian hanya menggunakan jahitan tangan, kemudian bergeser kepada mesin jahit sederhana, dan bahkan sekarang sudah menggunakan mesin-mesin canggih dan digunakan di pabrik-pabrik besar. Contoh yang keenam yaitu budaya. Ini yang paling vital dan sangat dikhawatirkan, karena semakin terlihat jelas setiap harinya nilai-nilai etika kesopanan mulai luntur.
Kata-kata seperti permisi, kata maaf, kata tolong, dan ucapan terima kasih sudah mulai luntur. Bahkan mungkin jarang dibiasakan kepada anak sekarang, sehingga mereka sekarang berperilaku lebih kepada cuek dan kurang peduli. Bahasan selanjutnya mengenai dampak atau pengaruh perubahan sosial budaya. Ada dampak atau pengaruh positif, yaitu integrasi masyarakat yang kuat, kemajuan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, pola pikir yang lebih maju, dan adanya perubahan nilai juga tata sikap. Namun, ada pula dampak atau pengaruh negatif, yaitu munculnya perilaku hidup konsumtif, sehingga apa segala sesuatu ingin dibeli, lalu tingkat kriminalitas yang tinggi. Karena adanya keinginan tersebut tidak terpenuhi, maka muncul niat tidak baik, seperti perilaku mencuri, merampok, dan sebagainya. Lalu munculnya sikap individualisme, yaitu sikap yang tidak mau bergaul atau bersosialisasi, hanya mementingkan diri sendiri, karena merasa diri sendiri lebih mampu. Kemudian turunnya nilai-nilai moral, juga terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat. Nah, anak hebat, dari cuplikan video tadi terlihat jelas adanya perubahan perilaku sosial budaya, terutama dalam hal kesopanannya. Jadi jangan ditiru. Kita harus pandai-pandai memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu bagaimana cara menghadapi dampak negatif dari perubahan sosial? Yang pertama, filtrasi atau pilih-pilih, saring-saring terlebih dahulu mana budaya yang baik, yang sesuai dengan budaya kita. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. Yang keempat, lebih mengenal budaya sendiri dibandingkan dengan budaya asing. Contohnya harus pelajari dan lestarikan. 5. Tidak meniru budaya yang asing, buruk, dan menyelentang dari agama dan sopan santun. Nah, anak hebat, demikianlah tadi pembahasan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, karena globalisasi akan terus berkembang dan tidak bisa dihindari, maka kita harus menyesuaikan dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka hanya akan sia-sia saja dan justru akan mengalami kemunduran moral khususnya. Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal berikut ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.